Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Di mana di video kali ini, yaitu di sesi Open Class belajar membuat laporan keuangan bersama BBR Institute, kita akan mulai membahas cara membuat laporan keuangan yang benar-benar dari dasar ya. Walaupun di video-video sebelumnya saya sudah banyak menjelaskan tentang hal ini, tapi ternyata banyak sekali yang masih bingung ya ketika ingin mulai merapihkan keuangannya atau ingin mulai membuat laporan keuangan harus dimulai dari mana. Nah, di video kali ini kita akan lebih mendetail ya, belajar dari awal, benar-benar dari awal bagaimana cara memulai membuat laporan keuangan. Dan di video kali ini ada yang berbeda ya. Kalau di video-video sebelumnya kita menggunakan tools software akuntansi Excel. Nah, di sini kita menggunakan yang lebih sederhana lagi ya, yaitu software akuntansi dari Mayom. Dimana jika sahabat-sahabat ingin memilih software ini, bisa dipesan di link deskripsi ya. Dimana nanti akan diberikan e-booknya, softwarenya, dan juga serial numbernya, sehingga ini lisensinya berlaku seumur hidup ya, semua fiturnya bisa aktif. Nanti sahabat-sahabat semua bisa menilai sendiri ya, karena di masing-masing tool atau software ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nanti bisa dipilih lebih nyaman menggunakan software akuntansi berbasis Mayom atau software akuntansi yang berbasis Excel. Namun sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bahtiar Yusuf Salahuddin. Saya seorang penulis buku dari buku Understanding Sirka, yang sekarang baru sampai jilid pertama ya. Kemudian juga saya selaku konsultan training dan workshop di bidang fikih muamalah, akuntansi syariah, dan juga sirkah ya. Kemudian saya juga mulai mengembangkan beberapa software akuntansi. Di antaranya ada software akuntansi Excel BBR Institute. Nah, sebelum kita membahas langsung praktek cara membuat laporan keuangan dari awal, saya ingin sedikit membahas beberapa masalah yang sering muncul ya terkait dengan keuangan, khususnya di para pelaku UMKM skala kecil, mikro, dan menengah. Pertama yaitu kekurangan atau kelebihan persediaan. Seringkali kita jumpai ya, ketika kita ada pembeli yang ingin membeli produk kita, ternyata produknya sedang habis, sehingga pembeli harus kecewa, harus pulang dengan tidak membawa produknya, atau bahkan lebih parah lagi bisa kecewa dan membeli ke produk kompetitor, dikarenakan manajemen persediaan kita yang kurang baik ya. Masalah yang selanjutnya sering muncul yaitu kelebihan persediaan. Seringkali persediaan di kita ini berlebihan ya, sehingga banyak yang expired, dibuang, sehingga menjadi beban di laporan laba rugi. Nah, masalah pertama ini yang sering muncul ketika kita menjalankan usaha atau bisnis namun tidak ada laporan keuangan. Ingat, kita kurang bisa memanage persediaan yang harus berada pada titik optimum. Atau bisa juga kita kelebihan persediaan, kita beli terlalu banyak persediaan sehingga cash flow tidak ada. Ya, ketika kita butuh cash flow, misalnya untuk mendadak, untuk menggaji karyawan, membayar listrik, tidak ada karena dibelikan persediaan. Inilah masalah-masalah ketika kita tidak membuat laporan keuangan di usaha kita ya. Namun, ketika nanti kita sudah bisa membuat laporan keuangan, maka persediaan ini akan lebih terkontrol ya. Karena ada saldo persediaannya berapa, kita bisa estimasi membeli berapa, sehingga kekurangan dan kelebihan ini bisa teratasi. Kemudian permasalahan yang sering muncul yaitu dikarenakan tidak adanya laporan keuangan, yaitu permasalahan di arus kas atau cash flow. Seperti yang dijelaskan tadi ya, ketika kita tidak ada laporan keuangan, kita sangat sulit sekali untuk mengatur keuangan kita ya. Karena kita tidak tahu saldo kas kita berapa, persediaan kita berapa, dan aset-aset lain berapa, keuntungannya berapa, kerugiannya berapa. Sehingga permasalahan tentang arus kas ini banyak sekali terjadi.
dampak-dampaknya akan sangat buruk sekali ya, seperti tadi pelanggan yang kecewa ataupun karyawan yang kecewa ya, karena misalnya telat digaji, karena cash flow tidak ada atau kurang. Banyak sekali ya, hal-hal yang diakibatkan oleh buruknya arus kas atau cash flow dikarenakan tidak adanya laporan keuangan. Sama seperti yang permasalahan ketiga ya, kita seringkali kekurangan. Seperti yang tadi, ini juga berkaitan dengan cash flow, dan juga atau kebalikannya, kelebihan kas. Sehingga kas yang ada tidak termanfaatkan sedemikian rupa. Oleh karena itu, diharapkan dengan nanti kita membuat laporan keuangan, hal-hal seperti ini bisa teratasi. Sebelum masuk ke sini, kita akan melihat atau tujuan dari output di materi pelatihan belajar membuat laporan keuangan ini seperti apa. Nah, nanti setelah kita belajar di video ini, diharapkan kita semua bisa menerbitkan laporan keuangannya, yang nanti bisa digunakan untuk berbagai macam, seperti untuk membuat keputusan bisnis kita sehari-hari, ataupun nanti bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan permodalan kita. Dengan kita bisa membuat laporan keuangan seperti ini, diharapkan nanti kita bisa menerbitkan saham sendiri tanpa harus melalui bursa efek ya. Nanti saham bisnis kita bisa dimiliki oleh teman, kerabat, keluarga, atau saudara, atau siapapun. Sehingga nanti kita sudah tidak perlu mendapatkan pendanaan dari sumber yang lain ya. Baik berasal dari hutang ataupun dari apapun. Karena kita sudah bisa menerbitkan saham sendiri. Ini adalah manfaat utama dari ketika kita bisa membuat laporan keuangan. Diharapkan dengan kita tahu bahwa kita dari awal, jadi lebih semangat untuk belajar membuat laporan keuangan bersama BBR Institute. Untuk contohnya laporan keuangan kurang lebih seperti ini, ada cover, ada ini opsional ya, kata pengantar, daftar isi. Nah, ini kita outputnya itu ada neraca ya, bagian dari laporan keuangan yang pertama. Neraca ini berisi dari daftar aset-aset kita, aset-aset yang dimiliki oleh bisnis kita ya, bukan aset pribadi ya. Sekali lagi, nanti harus dari langkah awal harus bisa memisahkan mana aset pribadi dan mana aset bisnis ya. Seperti ini contohnya. Di aset ini kita ada kas, piutang, persediaan, dan semuanya nanti dirinci aset-aset yang dimiliki oleh kita. Di bagian namanya ini bagian aktiva ya. Ini biasa disebut aktiva. Jadi ini keseluruhan juga aset-aset kita. Aset-aset bisnis kita maksudnya. Nah, kemudian liabilities, jika kita punya utang kepada pihak ketiga, maka dimasukkan di sini ya. Karena di project bisnis ini berbasis sirka, artinya seluruh permodalannya ini dengan cara penerbitan saham, sehingga tanpa utang sama sekali ya. Bisa dilihat ini utang usahanya 0 ya, jadi zero liabilities. Kalau nanti sahabat-sahabat semua juga bisa mencontoh konsep ini yang bisa diaplikasikan di bisnis atau di usaha sahabat-sahabat semua. Kemudian ini bagian dari aktiva ya, aset. Nah, ini adalah pasiva. Pasiva ini adalah mengklaim siapa yang memiliki aset ini. Ini harus balance antara aktiva dengan pasiva. Seperti di video sebelumnya, memenuhi persamaan akuntansi dasar, yaitu aset sama dengan utang ditambah modal. Jadi si aset ini harus diklaim apakah oleh milik pihak ketiga atau milik pemodal. Pemodalnya ini bisa banyak ya, tidak terbatas, bisa berapa orang. Nanti ini dijelaskan di video terpisah tentang sirkah ya, tentang cara menerbitkan laporan keuangan tanpa harus melalui bursa efek. Nanti dijelaskan lebih rincinya. Di tahap ini kita hanya mengetahui saja bentuk outputnya, nanti kita akan menghasilkan seperti ini. Neraca, nanti di sini total pasiva yaitu liability, hutang ditambah modal sama dengan segini, harus balance ya. Jadi semua aset ini diklaim milik ini semua.
Laporan kedua outputnya yaitu laporan laba rugi. Ini laporan yang paling banyak digunakan ya dibandingkan neraca. Neraca ini masih jarang yang membuat neraca, tapi laporan laba rugi hampir semua mayoritas UMKM bisa membuat laporan laba rugi. Yaitu sederhana ya, laporan laba rugi adalah laporan yang mencerminkan laba bersih atau hasil usaha dengan cara pendapatan dikurangi biaya-biaya sama dengan menghasilkan laba bersih. Jadi ini pendapatan berapa, biaya operasional berapa, nanti kita, dan ini saling berhubungan antara laporan laba rugi, neraca, dan laporan-laporan keuangan lainnya. Bisa nanti kalau diperlukan perubahan modal dan arus kas. Nah, ini adalah rinciannya ketiga, itu laporan bagi hasil. Jadi si bagi hasil ini dibagikan kepada semua pemegang saham ya, karena klaimnya usaha bisnis ini milik ini semua. Jadi harus dibagikan ke sini berdasarkan kepemilikan sahamnya. Saat ini kita mengetahui saja, ini nanti akan dijelaskan di video terus. Ini opsional catatan dari laporan keuangan. Mungkin sampai di sini kita banyak belajar, kita tahu output atau goal dari kelas belajar membuat laporan keuangan bersama WBR Institute. Kemudian kita lanjut ke konsep dasar terlebih dahulu sebelum kita nanti praktek membuat laporan keuangan, yaitu langkah yang paling awal kita harus mengerti ini, konsep entitas bisnis. Konsep ini maksudnya yaitu di mana usaha atau bisnis kita ini merupakan suatu entitas yang terpisah dari pemilik bisnis atau owner. Jadi ya, dengan konsep ini, langkah pertama ketika kita ingin merapihkan keuangan usaha atau bisnis kita yaitu melakukan pemisahan harta atau aset. Mana harta yang memang milik bisnis kita dan mana yang milik pribadi, harus benar-benar ada pemisahan. Kalau di langkah awal ini tidak dilakukan, maka akan sulit untuk melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Jadi harus pastikan langkah awal ini bisa dijalani dengan baik harus. Jadi langkah pertama silahkan dirinci dan dipisahkan terlebih dahulu mana yang harta milik bisnis atau usaha kita dan mana harta milik pribadi. Jadi nanti tidak disatukan ya atau asetnya. Ini konsep ini juga sering disebut dengan prinsip pemisahan harta atau aset. Kita review lagi, walaupun ini kita sering membahas di video-video sebelumnya. Untuk pencatatannya dengan menggunakan metode double entry system ya, sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan yang berlaku. Jadi suatu transaksi itu kenapa disebut double entry system, karena dicatat 2 kali ya. Nanti akan dijelaskan pada saat praktek. Ini mengingatkan sedikit saja aturannya. Ini saldo normal harta ini, kalau dia positifnya itu di debit ya, sedangkan kalau ada pengurangan harta di kredit. Kalau utang kebalikannya ya, saldo normalnya di kredit dan saldo minusnya ketika berkurangnya di debit. Sama modal juga begitu, pendapatan begitu, dan beban juga begitu ya. Kita akan langsung praktek saja. Kita mulai dengan metode studi kasus. Baik, sahabat-sahabat semua, kita lanjutkan langsung ke praktek bagaimana cara memulai membuat laporan keuangan. Sebagaimana yang disebutkan di penjelasan awal, bahwa sebelum kita memulai membuat laporan keuangan, langkah-langkah yang paling awal yaitu menerapkan prinsip entitas bisnis, yaitu usaha atau bisnis kita sebagai suatu entitas yang terpisah dari pemiliknya ya. Jadi walaupun di studi kasus ini merupakan masih perusahaan perorangan, tetap harus menerapkan prinsip entitas bisnis ini. Harus ada pemisahan yang jelas mana harta pribadi dan mana harta perusahaan atau harta bisnis kita. Sehingga untuk langkah-langkah ke depannya akan jauh lebih mudah ketika di awal menerapkan prinsip entitas bisnis ini. Nah, di sini, di studi kasus ini, ternyata Pak Abdullah telah menerapkan prinsip ini ya, telah melakukan pemisahan harta pribadi Pak Abdullah dengan harta bisnis Pak Abdullah sendiri, yaitu kantor pengacara Abdullah sebagai berikut.
Nah, ternyata setelah dilakukan pemisahan, harta yang benar-benar milik kantor pengacara Abdullah, yaitu ada kas nilai 1 juta, utang usaha 3.200.000, bahan habis pakai 850.000, tanah 10 juta, dan utang usaha 1.530.000. Dan satu lagi yang perlu dijelaskan yaitu semua aset-aset dalam cara akuntansi harus dinilai dinilai dalam satuan mata uang ya, baik rupiah, dolar, atau apapun. Namun karena ini di Indonesia, jadi kita menggunakan mata uang rupiah. Jadi tidak boleh ya, misalkan bahan habis pakainya ada bahan baku, di sini tulis 5 kilo. Nah, ini tidak bisa ya, tapi harus dikonversi terlebih dahulu ke nilai satuan mata uang. Untuk metodenya bisa dengan menggunakan metode harga perolehan. Misalnya kalau kita mempunyai tanah atau yang lebih sederhana yaitu peralatan, misalnya mobil atau apapun. Jadi harga beli si mobil itu berapa ya? Ini bisa dituliskan nanti di sini mobil senilai segini. Kalau tanah, ini di sini tanah. Misalkan memang harga beli tanahnya 10 juta, maka ditulis 10 juta di sininya. Tidak boleh misalkan tanah 2 hektar di sini, tidak boleh. Jadi semuanya harus dikonversi ke satuan mata uang. Kemudian metode kedua yaitu metode harga pasar. Untuk mengkonversi antara aset menjadi satuan mata uang. Di metode harga pasar ini, semua aset dinilai berdasarkan harga jual masa sekarang ya, masa si aset tersebut dinilai. Misalkan kalau tanah waktu belinya 10 juta, tapi setelah dilakukan penilaian disurvei ke harga pasar sekarang, ke tanah normalnya akan meningkat ya harganya. Misalnya meningkat jadi 20 juta, maka kalau dengan metode harga pasar di sininya bukan 10 juta tapi 20 juta. Tetapi tetap ya penilaiannya harus benar-benar realistis, disesuaikan dengan harga pasar sekarang. Kalau mobil biasanya sebaliknya ya, kalau kita misalnya belinya 200 juta, tapi karena waktu dinilai 3 tahun atau 5 tahun kemudian dipastikan harga mobil tersebut turun. Maka di sini kalau ada mobil, ya dengan menggunakan harga pasar tidak bisa ditulis harga belinya 200 juta ya, tapi dinilai dengan harga kalau dijual sekarang berapa. Misalnya jadi turun 50 juta jadi 150 juta, maka di sini ditulis mobil 150 juta seperti itu ya. Untuk menilai aset-aset dari usaha atau bisnis kita. Jadi terserah mau menggunakan metode harga perolehan ataupun menggunakan metode harga pasar, dipersilahkan untuk memilih. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemisahan harta sesuai dengan prinsip entitas bisnis, kita bisa langsung menginputkan semua harta ini ke dalam software akuntansi Mayob ya. Kita buka dulu software akuntansi. Nah, di sini kita bisa create new company. Next. Ini kita bisa memasukkan nama perusahaan sahabat-sahabat semua ya, karena di studi kasus ini nama usahanya kantor pengacara Abdullah, bisa disebut company namanya kantor pengacara Abdullah. Addressnya bisa sesuai di alamatnya di mana ya, alamat usaha atau kantornya. Kita contoh di sini Jalan Sukadamai nomor 8 misalnya. Nomor teleponnya bisa dituliskan, nomor telepon ini opsional ya sebenarnya, boleh diisi dan boleh juga tidak. 081344556677 ini contoh saja. Emailnya juga bisa diisi, contoh abdullah@gmail.com. Ini kita bisa next. Nah, di sini kita isi current financial year. Jadi kita ingin memulai menginputkan transaksi di tahun berapa. Kita coba karena ini masih tahun 2022, kita inputkan 2022. Nah, bulan terakhirnya bulan apa ya? Biasanya kita normal di Desember. Dan mulai menginputkan transaksinya yaitu Januari. Jadi tahun bukunya mulai dari Januari berakhir di Desember 12 bulan. Oke, next.
Kita next, kemudian ini pilih yang ini ya, yang kedua opsinya. Kita akan mengimport list. Kita nanti akun-akunnya bisa membuat sendiri. Ini mau disimpan di mana untuk data-datanya? Saya menyimpannya di bawaannya di sini ya. Atau kita bisa rubah ya, biar lebih di project mayor. Kita bisa di ini udah ada, kita timpa. Kita katakan acara 22 saja. Nah, ini kita pilih yang comment center ya. Kita langsung masuk ke comment center seperti ini. Biar semuanya bisa aktif, maka harus diaktifkan dulu ya. Caranya help, register now, enter number, dan di sini bisa diisikan dengan serial number yang diberikannya. Jadi jika sahabat-sahabat semua memesan software akuntansi lewat BBR Institute, nanti akan dikirimkan juga serial numbernya yang berlaku lisensi seumur hidup. Tidak ada biaya bulanan ataupun biaya tahunan. Semua filenya nanti akan dikirimkan melalui email, termasuk e-booknya juga ya. Nanti ada panduannya melalui e-book dalam bentuk studi kasus. Jadi bagi yang ingin memesan software akuntansi ini, serial numbernya bisa dipesan di link deskripsi. Nanti akan diarahkan ke nomor WA official dari BBR Institute. Jika sudah dimasukkan serial numbernya, maka kita register now-nya akan berubah jadi abu-abu. Nah, ini tandanya software akuntansi Mayo ini sudah aktif. Selanjutnya kita akan langkah pertama bisa ke akun, bisa kita langsung membuat akun. Untuk lebih mudahnya kita dua layar ya mainnya. Nah, kita buat akun kas dulu ya. Akun kas untuk nomornya kita bebas ya, kita akan mulai 001 saja. Kita kas, opening balance-nya kita bisa 1 juta. Ya, untuk memulainya kita bisa ke bagian akun list, kita buat akun baru bernama kas di bagian aset. Nah, kas ini masuknya ke aset. Yang ini liability hutang usaha, equity modal, pendapatan, ini HPP, ini penjualan lainnya, ini beban lainnya. Kita langsung masukkan, kita buat nomornya ini disesuaikan ya dengan nomor akun-akun di sahabat semua. Tapi kita untuk contoh, kita untuk memudahkan 001 saja. Oke. Akun namanya kas, ini jadi 0010, berarti 0-nya 3, 0001. Ini kas, opening balance-nya sesuai ya, bahwa saldonya adalah 1 juta. 123, 123. Kasnya sudah 1 juta. Kemudian piutang usaha. Kita buat lagi 0002. Akunnya piutang usaha. 3.200.000 disesuaikan dengan yang ini. 3.200.000. Kita lanjut ke akun ketiga 0003, yaitu bahan habis pakai. Dan jumlah nominalnya 850.000. 850.000. Kemudian ada aset lainnya, yaitu tanah. Kita buat 004 tanah. Nominal tanahnya 10 juta, kita masukkan 10 juta. Kita masukkan terakhir utang usaha, karena ini bukan merupakan aset tapi liability, maka kita harus memasukkannya di bagian liability. Kita masukkan 001. Kenapa ini 001 lagi? Karena liability udah 2 ya awalnya. Tadi aset 1, ini 2. Jadi kita mulai dari 001 lagi.
namanya bisa utang usaha. Jumlahnya 1.530.000. 1.530.000. Oh ya, jadi setelah melakukan pemisahan aset kita langsung bisa ini. Namun ini pastikan tidak akan beres. Kita lihat. Namun lab to 13.530. Ini tidak balance katanya ya, karena jumlah di sininya ada selisih 13.520.000. Ini kenapa tidak balance? Karena di aktivanya jumlahnya segini, sedangkan di pasifanya atau klaim dari semua aset-aset ini baru dimiliki hanya oleh pihak ketiga atau kreditor berupa utang usaha senilai 1.530.000, sehingga ada selisih sebesar 13.520.000. Ini harusnya gimana cara penyelesaiannya, yaitu harus ada klaim lain lagi, karena ini masih perusahaan perorangan, masih dimiliki oleh Pak Abdullah, maka kita harus membuat akun satu lagi, akun di bagian equity atau modal. Kita buat dulu di sini equity-nya 001 lagi, karena di equity awalnya sudah 3 ya dari sistemnya. Ini modal Abdullah. Kita nolkan saja ya, nanti kita isinya di bagian setup balance dan opening balance. Ini kita coba isi di modal Abdullah sudah ada nilai 13.520.000, sehingga selisihnya jadi 0, jadi balance. Jadi seperti ini cara agar akun di awalnya bisa balance. Oke, kita oke. Nah, setelah sahabat semua dilakukan pemisahan aset dan dimasukkan ke dalam software, langkah selanjutnya sahabat semua bisa mengumpulkan. Jika ingin menginputkan transaksi-transaksi di masa lalu, bisa mengumpulkan bukti-bukti transaksinya ya, bisa faktur, invoice, atau apapun itu. Namun, jika ingin dimulai sekarang, di data-data yang sebelumnya dibiarkan, bisa langsung menginputkan transaksi-transaksi terbarunya ya, atau transaksi-transaksi yang terjadi setelah menginputkan saldo awal ini. Nah, di sini sudah ada ya transaksi-transaksinya ada sebagai berikut yang terjadi di kantor pengacara Abdullah ini. Jadi skenarionya, kantor tersebut untuk sementara menyewa ruangan dan peralatan kantor. Nah, jadi karena di sini tidak ada bangunan ya, tidak ada gedung atau bangunan, hanya tanah aja. Jadi otomatis katanya di kantor pengacara Abdullah ini masih menyewa ruangan dan peralatan kantornya. Ini tidak ada peralatan karena masih menyewa. Sambil menunggu pembangunan gedung kantor di atas tanah yang dibeli tahun lalu. Ini diskenariokan si Pak Abdullah sedang membuat kantor di tanah yang sudah dibeli tahun lalu. Dan transaksi bisnis selama bulan Juli adalah sebagai berikut, di mana tanggal 3 Juli menerima pembayaran tunai dari klien atas jasa sebesar 3.938.000. Nah, karena kita sekarang masih di awal-awal, jadi kita tidak akan menggunakan mode banking, sales, time billing, pembelian, payroll untuk gaji, untuk persediaan, ataupun card file. Kita hanya menggunakan modul yang paling dasar, yaitu modul jurnal umum. Dasar dari semua modul-modul ini adalah jurnal umum. Kita masuk ke jurnal umum, di bagian sini, record journal entry. Kita masukkan sesuai dengan tanggal transaksinya ya. Oh, ini harusnya 2021, tidak apa-apa ya. Kita skenariokan tahun 2022 aja. Jadi 3 Juli, di sini kita masukkan tanggalnya 3 Juli. 3 Juli 2022. Namanya ini kalau ada catatan bisa ditulis di sini ya. Namun jika tidak, menerima pembayaran tunai dari klien, berarti ini maksudnya dia kantor Abdullah ini ada klien yang membayar, berarti ada pendapatan masuk. Pendapatan sebagaimana prinsip dari double entry system,
saldo normal pendapatan adalah di kredit. Jadi bertambahnya di kredit. Yang di debitnya apa? Kas, aset. Karena pembayarannya tunai, jadi otomatis kantor Pak Abdullah menerima kas berupa tunai, di mana yang bertambah di debit dan lawannya pendapatan di kredit. Karena kita tadi belum membuat akun pendapatan, maka harus dibuat dulu akunnya. Kita masuk lagi ke akun list, kita income, kita buat akun baru pendapatan 0001. Di sini karena bidang jasa, kita bisa menulisnya pendapatan jasa. Ininya di opening balance-nya dinolkan saja karena akan disebutkan di lewat jurnal ini, lewat jurnal umum. Jadi di 3 Juli 2022 kita masukkan saldo kas ya, karena tunai kas menerima kas bertambah 3.938.000. Kemudian ini untuk pasangannya yaitu pendapatan karena menerima pembayaran tunai dari kalian atas jasa. Jadi atas kantor Abdullah memberikan jasa, kemudian kalian membayar. Itu bisa diakui sebagai pendapatan. Pendapatan jasanya bertambah di sisi kredit karena saldo normal pendapatan yaitu kredit. Kalau bertambah positif di kredit. Jadi ini kredit dan kas masuk ke aset, saldo normalnya di debit. Jadi balance ya. 0, 0. Jadi ini tidak ada selisih. Langsung kita record. Ini ya. Walaupun kita baru menginputkan satu transaksi, tapi otomatis akan langsung terrecord oleh sistem ke laporan keuangan. Kita bisa lihat di balance sheet. Nah, seperti ini ya. Balance sheet tadi kita sudah menginputkan saldo awal, jadi sudah ada angka-angkanya. Nah, termasuk kas kan tadi baru diinputkan 1 juta, tapi kenapa di sini ada 4.938? Karena tadi kita sudah merecord atau menginputkan transaksi di jurnal umum berupa pembayaran dari pendapatan jasa sebesar 3.938.000 ditambah 1 juta jadi 4.938.000. Jadi udah otomatis oleh sistemnya terrecord ya seketika ya secara real time. Jadi tidak perlu kita masukkan manual ke buku besar dulu, baru ke neraca saldo, baru ke neraca. Jadi kita langsung dikerjakan oleh sistem. Jadi kita hanya tinggal menginputkan datanya saja. Udah balance ya. Mungkin karena ini dari Australia, jadi standarnya masih standar akuntansi di Australia. Jadi persamaannya aset dikurangi hutang usaha sama dengan modal. Jadi balance 17.458 tambah sama dengan 17.458. Walaupun mungkin ini penyajiannya agak beda dengan yang Indonesia, namun kita nanti bisa diolah lagi di Excel ya. Disesuaikan penyajiannya dengan yang ada di standar akuntansi di Indonesia. Yang penting kita ini sudah balance. Begitu pula dengan profit and loss atau laba ruginya. Otomatis ya, laba ruginya sudah termasukkan pendapatan jasanya ini. Jadi setiap melakukan input transaksi bisa langsung dilihat laporan keuangannya langsung pada saat itu juga. Banyak ya ini laporan-laporan keuangan yang lainnya, silahkan nanti kita bahas lebih detail di video-video selanjutnya. Untuk dasar-dasarnya cukup kita balance sheet dengan profit and loss saja. Kita langsung lanjutkan ke transaksi-transaksi berikutnya. Namun sebelumnya jika ingin melihat apa yang sudah kita jurnalnya bisa di bagian transaksi jurnal. Hasilnya bisa 03. Nah, jadi semua jurnalnya bisa dilihat di bagian sini. Karena kita baru satu, di sini satu. Jika kita ingin melihat buku besar, lihat di sini summary-nya buku besar. Detailnya seperti ini.
Kalau summary ini adalah ringkasan dari setiap akun-akunnya ya. Dan kalau di detail, ini per akun. Akun kas ini detailnya ada ya, transaksi setiap akun kas ini. Dan buku besarnya juga otomatis. Untuk bisa lebih praktis, kita bisa lihat standar balance dari neraca. Kita ingin melihat kas buku besarnya, tinggal diklik saja. Ya, ada per akun tracking transaksi. Baik, kita lanjutkan ke transaksi berikutnya, di mana di tanggal 7 Juli membayar utang kepada kreditor 1.055.000, di mana kantor pengacara Abdullah di awal kan masih mempunyai hutang segini. Nah, di tanggal 7 Juli dibayar sebesar 1.055.000. Pembayaran utang otomatis ada kas yang keluar, berarti kas di sisi kredit. Kemudian ada yang berkurang karena sudah dibayar hutangnya. Ketika utang usaha berkurang, maka adalah bertambahnya di debit, karena saldo normal ketika bertambah utang usaha itu di kredit. Jadi ketika berkurang maka dibalik sebaliknya jadi di debit. Utang usaha berkurang di debit sebesar 1.055.000 rupiah. Kemudian di sini ada kas ya. Nah, untuk kasnya berkurang digunakan untuk membayar hutang, berkurangnya di sisi kredit. Kita record, oke, beres. Ini tanggal 9 Juli. 9 Juli menerima kas dari Pak Abdullah sebagai tambahan investasi 3.700.000. Jadi Pak Abdullah, nah di sini pentingnya pemisahan harta ya. Kalau sudah dilakukan pemisahan harta, maka ketika kita ingin mengambil uang dari bisnis kita untuk kepentingan pribadi, maka harus dicatat di akun Thrive. Begitu juga ketika kita ingin menaruh kas, menambahkan uang pribadi kita untuk modal bisnis kita, maka harus dicatat juga. Nah, ini untuk memudahkan dalam pencatatan keuangannya ketika kita telah menerapkan prinsip entitas bisnis untuk memisahkan harta pribadi dengan harta bisnis atau harta usaha kita. Ada tambahan modal, otomatis kas masuk ya. Kas bertambah, masuk berarti bertambah. Kas bertambahnya positifnya di debit ya. Debitnya 3.700.000. 3.700.000. Kemudian ini dua-duanya bertambah, tidak ada yang berkurang ya. Kas bertambah di sisi debit 3.700.000. Begitu pula modal ya, untuk pasangannya yang bertambah modal Pak Abdullah. Saldo modal ketika bertambah atau normalnya yaitu di sisi kredit. Di sisi 3.700.000. Jadi kita tinggal menekan tombol tab saja ya, jadi otomatis langsung di sininya 3.700.000 jadi langsung balance. Kita bisa langsung record saja. Kita lanjut ke tanggal 10 Juli, membayar sewa kantor bulanan 1.200.000 Juli. Bagaimana pengakuan dan pengukurannya? Ketika kita membayar sewa kantor, otomatis ada kas yang keluar karena dibayarkan untuk menyewa kantor sebesar 1.200.000. Berarti kas berkurang di sisi kredit. Pasangannya apa? Yaitu biaya sewa kantor. Sepertinya belum kita buat ya akunnya, jadi harus kita buat dulu. Akunnya kita buat di expense. New sama seperti yang tadi, 0001 namanya akun beban pertama dari kantor pengacara Pak Abdullah, yaitu biaya atau beban biasanya beban sewa kantor. Langsung okekan saja, langsung enter ya. Yang di sisi biar enak, kita di atasnya yang debit dulu. Yang debitnya yaitu biaya sama beban sewa kantor. Ini jumlahnya yaitu 1.200.000. Pasangannya yaitu kas. Kas berkurang ya. Jika berkurang maka dia akan berkurang di sisi kredit. Jadi prinsip
double entry system akan terus digunakan ya. Jadi dia akan balance seperti ini, record saja. Oke, beres. Nah, lanjut ke tanggal 14. Bagaimana di sisi 14 ada transaksi apa saja, yaitu membebankan jasa hukum kepada klien yang dicatat sebagai piutang usaha sebesar 2.025. Berarti ini si kantor pengacara Abdullah telah memberikan jasa hukum ya kepada klien, tapi si klien belum membayar sehingga harus dicatat sebagai piutang 2.025. Di kasnya belum ada, jadi yang pertama ini pendapatan jasa tapi tidak tunai karena si klien belum membayar, baru diklaim aja. Karena tidak tunai, jadi kita belum memegang kasnya nih, jadi bukan kas yang bertambah tapi piutang usaha. Bertambahnya berapa? Di sini disebutkan 2.025.000. 2.025.000. Nah, lawannya sama ya, pasangannya yaitu pendapatan jasa. Tinggal kita pencet tab saja, otomatis 2.005 record. Jadi software-nya lebih simpel, lebih praktis ya dalam hal penginputan datanya. Tanggal 14, kita lanjut ke tanggal 16. 16 Juli, membeli bahan habis pakai untuk operasional kantor secara kredit. Ini kredit ya, membeli bahan habis pakai. Otomatis ketika kita membeli bahan habis pakai, maka aset berupa bahan habis pakai yang di sini alat tulis akan bertambah. Yang berupa aset, normal saldo normalnya bertambah di sisi debit. Di sini kita bahan habis pakai, aset berupa bahan habis pakai bertambah di debit sebesar 245.000. Kalau kita membayar secara tunai, otomatis kas kita dikeluarkan dan berkurang atau hilang. Jadi, kas harus berkurang di sisi kredit. Namun, pada studi kasus ini, pembayarannya tidak tunai, tapi secara kredit. Berarti yang bertambahnya yaitu utang usaha. Bukan kas yang berkurang, tapi utang usaha yang bertambah. Liability utang usaha sudah kita buatkan tadi akunnya. Bertambahnya saldo normal dari utang usaha yaitu di kredit saldo positifnya. Jadi ketika bertambah akan bertambah di sisi kredit, jadi balance ya seperti ini. Tinggal kita record saja. Lanjut ke transaksi tanggal 17. Menerima kas atas pelunasan piutang dari klien sebesar 3 juta. Nah, ternyata ada yang membayar ya. Jadi tadi di awal kan kantor pengacara Abdullah punya piutang 3.200.000. Nah, di sini dia ada yang membayar ya, tanggal 17 Juli membayar 3 juta. Jadi ketika ada yang membayar piutang, jadi pembeli atau customer membayar piutangnya, membayar hutangnya ya, hutang. Jadi di sisi si pembeli itu hutang, tapi di sisi kita selaku pemberi jasa yaitu piutang. Jadi ada yang membayar hutang dari customer, berarti kas bertambah ya. Kas bertambah sebesar berapa? Sebesar si customer atau klien tersebut membayar kepada kita. Dia membayarnya 3 juta, berarti kas bertambah 3 juta. Pasangannya apa? Ketika ada yang membayar hutang, maka otomatis piutang usahanya berkurang di sisi kredit. Karena piutang merupakan aset, jadi saldo normalnya di debit, tapi ketika berkurangnya di sisi kredit. Positifnya di debit, negatifnya di sisi kredit. Di balance ya seperti itu. Lanjut ke tanggal 19 Juli. Menerima tagihan atas bantuan jasa hukum yang diterima dari lembaga hukum Dian Kasih untuk bulan Juli. Jadi di sini kantor pengacara Abdullah menerima tagihan atas bantuan jasa hukum yang diterima dari lembaga bantuan hukum Dian Kasih untuk bulan Juli. Akan dibayarkan pada tanggal 10 Agustus sebesar 1.635.000. Oh, jadi ini kantor pengacara Abdullah men-outsourcingkan ya kerjaannya ke lembaga bantuan hukum lainnya.
yaitu lembaga bantuan hukum Dian Kasih untuk bulan Juli. Namun akan dibayarkan pada tanggal 10 Agustus. Jadi ini kita bisa akui sebagai hutang ya. Karena dapat tagihan, berarti hutang usahanya bertambah sebesar 1.635. Oke ya, untuk tanggal 19 kita bisa diakui sebagai biaya bantuan jasa hukum. Karena kita belum ada akunnya, maka kita harus buat dulu di bagian expense atau biaya. Sama seperti tadi cost, karena ini biaya yang kedua, jadi kita nomor 2, oke. Biaya atau beban bantuan hukum. Bantuan jasa hukum. Jadi kita masukkan beban ini, biaya. Senilai Rp1.635.000. Namun karena tidak dibayar di bulan Juli, namun akan dibayar di Agustus, berarti tidak ada kas yang keluar. Tapi apa yang bertambah yaitu utang usaha atau liability. Sama berjumlahnya segini, jadi balance. Kita lanjut ke tanggal 21 Juli. 21 Juli membayar beban bagi berikut: beban gaji karyawan 850.000, beban jasa membersihkan kantor, beban utilitas, beban lain-lain 75.000. Sebenarnya kita belum membuat beban-beban ini, jadi harus dibuat dulu. Jadi untuk membuat akun ini cukup satu kali saja ya, tapi jadi bisa dibuat di awal dulu akun yang dibutuhkan apa, kemudian dibuat, atau mendadak seperti ini. Silahkan sahabat yang lebih enak bagaimana. Kalau saya lebih enak seperti ini ya. Jika dibutuhkan langsung kita buat mendadak. Ini beban ketiga ya. Nomor 3 kita masukkan beban gaji karyawan. Beban gaji karyawan. Buat lagi yang keempatnya, yaitu beban jasa membersihkan kantor. Beban jasa kebersihan aja, kebersihan. Kita buat akun kelima. Ini adalah beban utilitas atau beban listrik, air, dan telepon. Dan beban lain-lain, kita buat beban ke-6, beban lain-lain. Ya, semua akun-akunnya sudah dibuat, tinggal kita record jurnal umum lagi di tanggal 21 Juli. Ada beban gaji karyawan, ini bayarnya semuanya secara tunai ya. Ini otomatis akan ada kas yang keluar. Namun pasangannya yaitu digunakan untuk apa sih kas itu? Untuk beban gaji karyawan, antaranya beban gaji karyawan 850.000. Kemudian beban kebersihan 150.000. Beban utilitas, beban listrik, air, telepon 325.000. Dan beban lain-lain.
jumlah 75.000. Soalnya apa? Karena ini semua tunai, otomatis dibayarkannya menggunakan uang. Berarti kas ada uang atau kas yang berkurang. Nah, enaknya kita menggunakan Mayob ini, kita tidak perlu menghitung manual ya jumlah ininya. Cukup kita pilih akunnya kas, kemudian klik tab, otomatis di sininya menyumbangkan sendiri segini otomatis. Ini salah satu kelebihan dari Mayob. Sangat praktis sekali ya. Kemudian kita langsung record saja. Kita lanjut ke 29 Juli, transaksi yang terjadi. Setelah dihitung, bahan habis pakai yang tersisa adalah 980.000. Berarti, beban pemakaian bahan habis pakai selama bulan berjalan 115.000 ya. Terus saldo awal 850.000 ditambah pembelian 245.000 dikurangi saldo akhir 980.000. Jadi bebannya 115.000 beban habis pakai ya. Dibuat nggak ya? Kayaknya belum ya. Kita buat dulu. Kita buat nomornya ke 7 ya. 0007. Beban habis. Jadi yang dikategorikan sebagai bahan habis pakai yaitu bahan yang masa manfaatnya kurang dari 1 tahun, sehingga bisa dimasukkan ke dalam beban. Kalau suatu aset mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, maka ketika membeli aset tidak bisa dibebankan sebagai beban, tapi harus diakui sebagai aset di neraca dan harus disusutkan ya, melalui akun biaya penyusutan dan akumulasi penyusutan. Untuk membedakan mana yang bahan habis pakai dan mana yang aset tetap. Bisa dilihat dari masa ekonomisnya. Di sini kita langsung masuk ke 29 Juli. 29 kita masuk ke beban biaya habis pakai. Biaya beban habis pakainya 115.000. Kemudian karena ini tunai, jadi otomatis ada bukan tunai ya, karena ini beban habis pakai yang dipakai, berarti otomatis yang berkurangnya bukan kas, karena tidak ada hubungannya sama kas ya, tapi dengan bahan habis pakainya yang berkurang, bukan kas yang berkurang, karena kas sudah berkurang waktu ketika membeli bahan habis pakai. Jadi ketika bahan habis pakai ini digunakan, maka diakui sebagai beban dan pasangannya atau lawannya yang berkurang yaitu bahan habis pakai. Berkurangnya sama senilai ini, record. Oke, masuk. Kita masuk ke transaksi terakhir di tanggal 31 Juli. Di tanggal 31 Juli ini Pak Abdullah menarik tunai 1 juta dari perusahaan untuk keperluan pribadi. Nah, transaksi ini hanya bisa terjadi ketika kita telah melakukan pemisahan aset, sekali lagi ya, antara aset pribadi dengan aset perusahaan atau bisnis. Akunnya apa ketika ada transaksi seperti ini, yaitu akun Stripe biasa. Namun kita belum, jadi ini kita harus buat dulu akunnya. Akun Stripe biasanya masuk ke equity atau bagian dari modal. Jadi nanti di neraca akan tampil minus ya, artinya dia mengurangi modal Abdul. 0002 ya, karena ini akun modal kedua. Nama akunnya Freud atau pengambilan pribadi, tapi umumnya bisa dibuat akun Freud. Kita akun Freud di debit ya berkurang. Jadi akun Thrive ini sebenarnya walaupun dia masuk ke kategori equity, tapi sifatnya mengurangi ya atau minus.
Jadi saldo normalnya ini di debit, tapi karena equity saldo normalnya di kredit, maka dia walaupun bertambah di debit tapi akan minus 1 juta. Itu 2, 3, 1 juta. Karena yang diambilnya adalah kas untuk kebutuhan pribadi, maka kasnya berkurang di sisi kredit. Jumlahnya beres, record. Alhamdulillah sampai sini kita telah berhasil membuat laporan keuangan dari kantor pengacara Abdul. Kita bisa lihat hasilnya langsung. Ini dia saldonya, saldo kasnya sudah ada di laporan keuangan bagian neracanya sampai ya, kalau neraca ini dari awal sampai laporan tersebut diterbitkan di Desember. Kasnya jadi segini, utangnya segini, ya udah ada semua, jadi udah beres. 17 ini sama. Bukan prep, di sininya minusnya. Karena dia bagian di ekuitas, saldo normalnya di kredit, tapi untuk prep dia bertambahnya di sisi debit karena akan bertindak sebagai pengurang dari modal Abdullah karena telah diambil untuk kepentingan pribadi. Nah, ini current earning laba berjalan. Ini karena belum dilakukan tutup buku. Jadi dia masih di sini tampilannya laba berjalan. Kalau nanti di sini sudah dilakukan tutup buku, ini bisa otomatis ya start new years. Otomatis si laba berjalan ini, atau nanti kita bisa buat jurnal penutupnya. Untuk jurnal tutup buku dimasukkan ke modal Abdullah di current years. Jadi kalau laba berjalannya positif, otomatis akan menambah jumlah modal dari Pak Abdullah. Ketika kita mengalami kerugian, di sini akan tampil negatif, akan mengurangi modal Abdullah. Seperti itu ya. Ini masih sederhana transaksinya, sehingga masih bisa menggunakan jurnal umum. Ketika nanti transaksinya semakin kompleks, klien atau pelanggannya semakin banyak, kreditor atau suppliernya semakin banyak, karena sehingga kita tidak memungkinkan untuk menggunakan jurnal umum lagi, tapi harus menggunakan modul ini ya, modul punya banking, penjualan, pembelian, time billing, dan lain-lain. Ya, namun dasar-dasarnya ada di sini. Kemudian kita ke laba rugi. Ini ya, laba ruginya juga otomatis, tinggal klik saja. Otomatis tampil kita segini net profitnya, jadi dia menggunakan keuntungan 1.530. Pendapatannya segini, biayanya beban-beban yang dikeluarkan selama bulan berjalan adalah senilai ini, jadi menghasilkan net profit atau laba bersih sebesar 1.513. Jika ingin melihat rincian transaksinya, bisa kita klik ini, cukup klik kaca pembesar ini ya, di nominal angka setiap akunnya. Jadi transaksi di akun pendapatan ini terjadi karena ada transaksi kredit di tanggal 3 Juli dan transaksi kedua di 14 Juli. Untuk melihat rinciannya lagi, klik mana ini, kita bisa lihat ini rinciannya. Juga sama seperti ini, bisa dilakukan. Atau juga bisa langsung ke buku besar. Nah, ini summary atau saldo akhir setiap kasnya ya, setiap akun-akunnya. Ending balance-nya. Balance-nya sudah bagus, sudah tidak ada kesalahan. Jadi kalau di Mayo, kalau tidak balance, langsung otomatis akan error. Sangat enak sekali ya, praktis sekali. Kita harus mencari kesalahan, tapi otomatis ketika kita menginputkan transaksi yang tidak balance, akan terjadi error atau tidak akan direcord. Nah, ini untuk buku besar per akunnya. Nah, sampai di sini, ini tentu kita tidak akan bisa menyajikan laporan keuangan investor hanya seperti ini ya. Namun kita harus diolah lagi. Kita bisa ke Excel. Oh, ternyata belum bisa nge-link otomatis ya di versi 13 ini. Jadi kita harus masih manual ya. Kita bisa buat Excel baru. Dan kita seperti kita bisa buat manual dulu, namun ini hanya satu kali saja sebenarnya. Nanti kesananya tinggal bisa otomatis, tinggal merubah angka-angkanya saja.
Dan seperti ini ya, setelah kita diolah lagi hasil dari software akuntansi Mahir ini ke dalam Excel jadi seperti ini ya. Ini biar lebih enak, kita bisa kasih warna logo perusahaan, warna itu abu-abu saja ya. Neraca kantor pengacara Abdullah per 31 Juli 2022. Asetnya ada kas, piutang usaha, buah nabis pakai tanah. Asetnya senilai segini. Nah, ini biar lebih mudah kita konversi ke. Jadi jumlah asetnya 20.088. Total ini aktiva, sisi aktiva, ini sisi itu hutang usaha ditambah modal. Hutang usaha ini ditambah modal sama dengan 20.088 jadi balance. Inilah yang dinamakan dana neraca, yaitu jumlah seluruh aset perusahaan atau aset bisnis sama dengan total hutang ditambah modal, di mana pasifa yang merupakan klaim atas semua aset ini diklaim itu milik sumbernya dari hutang usaha senilai segini dan dari modal Pak Abdullah sendiri yaitu segini 17.20 ditambah dikurangi dari pengambilan pribadi Abdullah dan juga laba berjalan atau keuntungan perusahaan. Jadi jumlahnya segini 17.733 ditambah ini sama dengan 20.088 jadi balance. Kemudian untuk laba rugi sama seperti itu, kita bisa manual terlebih dahulu. Gimana kita copy saja ke sini. Laporan laba rugi. Ini kalau bedanya kalau VAR, kalau laba rugi harus ada jangka waktunya ya. Nah, ini mulainya dari 1 Juli 2022 sampai dengan 31 Juli 2022. Seperti ini ya. Nah, nanti kita rubah akun-akunnya, ini bisa jadi pendapatan jasa. Pendapatan jasanya 5.963 rupiah. Pendapatan beban biaya kedua 7 kolom 1 2 3 4 7 baris. Usaha ganti beban kantor, sewa kantor di 300, bantuan jasa hukum, bantuan jasa hukum, Rp1.635.000, beban gaji karyawan Rp850.000, beban jasa kebersihan
250.000. Beban listrik, air dan telepon. $325. Beban lain-lain $75.000. Beban akan habis pakai terus $15.000. Total baik sahabat semua, jadi ketika sudah diolah jadi Excel jadi seperti ini ya, kita ada dua, ada neraca dan ada laporan laba rugi, laporan keuangan yang dibutuhkan. Paling dibutuhkan laporan keuangan utama ada neraca dan laporan laba rugi. Biar lebih siap untuk disajikan, nanti ini bisa dikonvert ke dalam PDF. Ya, bisa kita ini background set print seperti ini ya, ekspor saja langsung dalam PDF. Project Mayo, laporan keuangan kantor pengacara Abdullah. Laporan keuangan yang sudah siap disajikan, yang sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Neraca kantor pengacara Abdullah per 31 Juli 2022 harus ini. Mungkin cukup sekian ya dari video tentang bagaimana cara memulai membuat laporan keuangan yang benar dari awal. Dari mulai pemisahan harta pribadi hingga jadi laporan keuangan yang siap disajikan seperti ini. Mungkin dari video ini masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti saya akan mencoba menjawabnya, dan jika diperlukan nanti saya akan menjelaskan melalui update video terbarunya. Dan terakhir, diingatkan kembali bagi sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan software akuntansi Mayo ini, bisa dipesan melalui link deskripsi ya. Nanti akan diarahkan ke nomor WA official BBR Institute, dan nanti file software ininya akan dikirim melalui email lengkap dengan serial numbernya yang bisa langsung dijalankan tanpa harus diinstal terlebih dahulu, karena ini sangat portable software ya.
Mungkin sekian penjelasan atau yang bisa saya jelaskan mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan yang benar-benar dari awal. Insya Allah di video-video berikutnya saya akan membuat video cara menggunakan modul-modul lebih detailnya lagi untuk transaksi yang lebih kompleks lagi. Terima kasih banyak telah menyimak video BBR Institute dari awal sampai akhir. Saya Bahtiar Yusuf undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.